Di tengah kesepakatan Amerika Serikat Iran akhiri perang, militer Amerika Serikat tiba-tiba menyerang Iran Selatan, menyasar lokasi peluncur rudal dan kapal-kapal penebar ranjau. Lalu akankah serangan ke Iran Selatan ini memicu perang berlanjut? Kita bahas bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Duarte, melalui sambungan Zoom, dan juga sudah hadir pakar PPAU alumni US Air War College, Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati, yang sudah ada di studio. Pak Agung dan Mas Evata, selamat petang semua. Baik, saya ingin terima kasih. Saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu, Pak, bahwa sudah ada angin segar sebenarnya negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang seolah berjalan lancar, tetapi Amerika Serikat tiba-tiba menyerang Iran Selatan. Apakah ini pertanda bahwa perang akan kembali dimulai? Sebaiknya kita melihat ke konstruksi daripada apa yang terjadi. Ya. Perundingan berjalan itu adalah diplomasi. Diplomasi berjalan, namun di dua belah pihak saling mengutarakan hal-hal yang berbeda. Meskipun kita tahu di dalam diplomasi itu sebagian besar daripada keinginan Iran terakomodasi, namun pada prakteknya Trump sebagai, dia nggak tahu, dia jadi juru bicaranya Amerika, mengatakan bahwa tidak ada soal nuklir tidak bisa ditawar, soal apa bisa ditawar. Tapi di sisi lain dari pihak Iran menyatakan bahwa tidak seperti itu, jadi belum mencapai ini. Namun di sisi lain juga ada pihak lain, ya pihak militer. Ya. Di dalam satu sisi adalah Garda Revolusi atau RGC, dan ada Angkatan Laut Amerika di Teluk. Nah, kejadian yang sesungguhnya adalah pada saat kemarin tanggal 25 adalah kapal-kapal RGC itu bergerak, ya menurut klaim mereka itu adalah bergerak di dalam patroli ini. Tapi masalahnya ada SOP atau standar operating procedure bagi Angkatan Laut Amerika. Kalau kapal itu mengarah sampai jarak tertentu dengan menuju ke arah pasukan atau mengarah kapal yang di sana, maka mereka harus melakukan tindakan. Ya. Maka pesawat F-18 yang patroli di atas menghantam kapal yang dianggap akan mengganggu. Itu tidak memasang ranjau, itu kapal, karena kapal-kapal ini punya dual fungsi, dia bisa masang ranjau, dia bisa menembakkan rudal anti kapal juga. Jadi dia ditembak oleh pesawat F-18 yang patroli di situ, dan yang take off dari USS Abraham Lincoln nggak salah. Kemudian dari pinggir pantai itu ada rudal yang ditembakkan ke pesawat-pesawat itu. Artinya ada serangan balasan dari kedua belah pihak. Kemudian dari kapal balik pakai tembak rudal jarak jauh untuk menghantam tempat itu. Jadi sebetulnya adalah menurut versi yang mungkin kita pertimbangkan adalah sebetulnya adalah dianggap bahwa kapal-kapal Iran ini memprovokasi. Apakah ini kebetulan? Tidak. Ya. Karena kebetulan kita tahu juga bahwa kemarin perunding dari Amerika, perunding dari Pakistan, dan perunding dari Iran bertemu di Qatar. Ya. Kalau sampai itu berarti ini menunjukkan di Garda Revolusi, IRGC menunjukkan bahwa mereka ikut pada perundingan, tapi mereka tidak sepenuhnya patuh. Amerika juga merespon bahwa mereka juga punya militer yang siap tindak. Jadi ini titat very kecil yang memberikan suatu, saya tidak tahu, angin segar atau memberikan suatu efek yang digunakan oleh masing pihak untuk ke dalam negerinya dan untuk keluar. Tapi bagi kita dilihat adalah Amerika menyerang, padahal mungkin duduk perkara tidak seperti itu. Baik, saya ingin ke Mas Evata. Letupan kecil yang kemudian terjadi di Iran Selatan ataupun di daerah Teluk, apakah ini juga sangat berpotensi untuk kemudian membuat perang kembali berlanjut? Baik, Amerika Serikat dalam kesempatan ini memainkan satu operasi, ya. Amerika berupaya semaksimal mungkin untuk membutakan mata dewa. Jadi saya merasa bahwa pulau atau kota Bandar Abbas ini bukan kota sembarang. Di dalamnya itu berisi berapa sistem pertahanan anti udara. Dan yang paling krusial adalah radar. Kita tahu bahwa Amerika Serikat sebenarnya sudah mempersiapkan operasi Sledgehammer Jilid 2. Dan ketika kota ini diserang, ini bukan hanya untuk membuktikan bahwa Amerika mempersiapkan skenario apabila nanti diplomasi gagal, tetapi Amerika juga menyelipkan rencana bahwa ke depan harus ada serangan yang lebih kuat daripada serangan di Bandar Abbas. Maka dalam diplomasi koersif seperti ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Amerika mempersiapkan skenario tersebut. Dan catatan yang kedua adalah kita melihat bahwa sebenarnya ada isu, ya, terkait dengan bagaimana diplomasi ini berlangsung. Salah satunya adalah pencairan aset sekitar kurang lebih 12 miliar US dollar terkait dengan situasi perang kali ini yang nanti akan ditransfer ke Iran. Dan ada juga informasi dari intelijen yang bocor bahwa Iran dipaksa harus menuruti keinginan Amerika Serikat dalam diplomasi di Doha, Qatar ini. Dari tempatnya saja sudah di Qatar, terus juga lokasi serangannya juga terlihat sangat presisi, dan juga kita melihat bahwa Amerika sama sekali tidak memiliki standing point untuk mundur dalam seluruh upaya mereka untuk menciptakan good deal
Amerika sendiri mengatakan kalau tidak ada good deal maka no deal. Nah ini dia. Jadi saya melihat bahwa ada semacam kesinambungan dari kedua belah pihak, ya terutama dari yang dipersiapkan Amerika, dan Amerika tahu bahwa mereka harus melakukan tekanan lebih keras lagi agar Iran menuruti apa yang menjadi keinginan mereka. Oke, saya ingin tegaskan dulu Mas Evata, serangan Amerika Serikat ke Iran Selatan ini artinya sudah direncanakan sebelumnya? Ya, sudah dihitung dengan sangat baik oleh Amerika, dan Amerika tahu bahwa ini adalah titik yang paling pas, dan serangan itu tentu akhirnya membuat buta ya sedikit banyaknya dari upaya retaliasi ataupun upaya untuk menahan dan juga membaca gerakan Amerika Serikat yang selalu menggunakan kekuatan udara mereka. Oke, menarik kalau kita berbicara soal pernyataan dari Mas Evata, Pak Agung. Tapi pertanyaannya, apakah serangan yang sudah terencana ini menurut Mas Evata ada kaitannya juga dengan keinginan Israel yang menginginkan Amerika Serikat untuk tetap menyerang Iran? Tidak secara langsung, karena praktisnya Israel sekarang kan sudah dikeluarkan tidak dilibatkan dalam sebagai core perundingan. Oke. Israel agak diabaikan sekarang, tampak dari pernyataan dari beberapa pejabat Israel menyatakan bahwa Israel pun sudah tidak dihubungi langsung, sehingga Israel mendapatkan informasi mengenai perundingan itu lewat jalur lain, jalur diplomasi. Jadi tidak ada lagi dihubungi seperti kemarin perundingan pertama, di mana wakil presiden Amerika menghubungi langsung Netanyahu pada saat perundingan. Nah sekarang sudah tidak. Karena pertama perundingannya lewat surat kan kemarin, baru mulai perundingan bicara ketemu lagi di Qatar. Untuk soal, saya kira yang di Qatar itu mengenai aset yang dikembalikan. Karena dari 25 miliar dolar yang ditahan di Qatar itu dia diminta separuhnya dulu sama Iran. Tapi seperti dikatakan Pak Evata tadi bahwa siapa mendulu semua merencanakan. Israel merencanakan, karena jawaban dari Israel, Iran merencanakan dan Amerika merencanakan. Amerika merencanakan kalau ada ini saya akan lakukan ini. Tapi si Iran pun juga, karena gini, sekarang dalam kondisi seperti ini tuh setiap pihak masing-masing memerlukan amunisi untuk operasi informasi. Amunisi itu berupa, saya berani melakukan ini. Sementara di Iran sendiri dia melakukan ini untuk, berarti ada tindakan ya, ada ledakan. Betul ada ledakan, tapi kami berhasil merusak kapal ini, kapal itu. Yang kalau dicek juga susah. Demikian pula sebaliknya, Amerika mau ngecek juga susah juga. Apa yang dihancurkan, diledakkan, karena juga mungkin yang memang sebagai, kan alasannya untuk menyerang balik itu pasti ada radar yang diaktifkan. Nah radarnya mungkin radar yang memang sengaja diaktifkan, atau kemudian diaktifkan, dikematikan, kemudian berpindah tempat, kita nggak tahu. Tapi menurut saya Iran juga nggak semudah itu menggunakan radar, habis itu dia tetap diam di tempat, pasti radar itu dipindahkan, sehingga sasaran berubah. Tapi intinya tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi konflik ini yang kemarin terjadi, yang pagi tadi kalau kita pagi di sana malam ya, itu tiba-tiba berhenti begitu saja. Tidak dilanjutkan karena masing-masing pihak memang hanya membutuhkan sesi ini untuk bahwa Amerika tetap punya gigi, Iran tetap punya gigi. Tentu berita yang kita lihat di media sekarang kan berita dari media barat nih. Kita harus melihat juga berita di sisi lainnya apa bunyinya. Mungkin bunyinya bukan soal diserang Amerika, atau mungkin malah biar kelihatan bahwa Amerika ini selalu melanggar perjanjian, atau bagian, tapi masing-masing kan dioprek atau diolah. Tapi saya ingin ke Mas Evata bahwa ada pernyataan yang cukup menarik. Saya ingin ikuti pernyataan dari juru bicara senior Angkatan Bersenjata Iran yang menyatakan jika Amerika Serikat dan Israel kembali menyerang Iran, respon Iran akan melampaui batas kawasan dan akan jauh lebih kuat. Apakah serangan ini juga bisa meletupkan kembali perang ke depan, Mas Evata? Ya, sampai hari ini, meskipun kita berpikir bahwa genjatan senjata itu identik dengan perdamaian, pada ujung-ujungnya sebenarnya semua pihak sedang mengokang senjatanya masing-masing. Dan perang itu terjadi setiap harinya, tetapi laporan itu tidak banyak yang diangkat karena ada serangan-serangan yang memang tidak dianggap menjadi satu serangan yang itu besar. Nah, maka ketika kita mendengar ya tadi statement bagaimana kita memandang hal ini, apakah ke depan akan ada serangan lebih besar lagi? Ya, satu-satunya opsi yang bisa dilakukan Iran kali ini adalah mempertahankan diri mereka dan melakukan serangan balik. Melakukan serangan balik? Iya, melakukan serangan balik. Retaliasi yang sama ini tujukan kepada negara-negara yang berada di wilayah Teluk, itu sudah bocor informasinya kepada intelijen Amerika. Maka serangan di Bandar Abbas ini, kita tahu bahwa ketika serangan yang cukup presisi yang dilakukan oleh Iran itu tidak lepas karena kecanggihan radar. Ini menjadi pemandu mereka di udara. Nah maka dari itu ketika ini dihancurkan, kemampuan mata mereka berkurang. Nah maka
kita bisa melihat bahwa skenario diplomasi gagal dimainkan dari kedua belah pihak. Saya melihat mereka masih berada pada posisi keras-kerasan dan cukup berbahaya sekali terkait dengan masalah Hormuz dan juga rantai pasok serta energi ke depan. Oke, baik. Tentu yang menarik juga bahwa Iran dalam tanda kutip mengancam secara keras bahwa juga tidak akan takut untuk kemudian menyerang sekutu Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Pertanyaannya apakah hal ini akan terjadi? Kita akan bahas usai jeda, saudara, bersama dengan Mas Evata dan juga Pak Agung Sasongkojati. Tetaplah di Kompas Petang, saudara. Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan mereka berhak untuk membalas setiap pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Serikat. Kami kutip dari Sky News, IRGC mengatakan telah mengidentifikasi pesawat tempur dan drone Amerika yang menyerang. IRGC mengaku telah menembak jatuh sebuah drone MQ-9 atau MQ-9 ketika drone tersebut mengaktifkan sistem pertahanannya dan juga mengklaim telah memaksa pesawat tempur Amerika Serikat untuk melarikan diri. Kita kembali lanjutkan dialog, saudara, bersama dengan Pak Agung Sasongkojati dan juga Mas Evata Filomeno Duarte. Saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak Agung, bahwa Iran juga sebelumnya sudah mengultimatum bahwa ketika Amerika Serikat dan Israel terus menggempur Iran, Iran tidak akan takut untuk kemudian menyerang negara sekutu Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Pertanyaan saya, negara mana yang kemungkinan diserang Iran terlebih dahulu? Oh jelas Uni Emirat. Uni Emirat Arab? Uni Emirat Arab, ya karena Uni Emirat setelah terang-terangan telah mengoperasikan Iron Dome yang diawaki oleh orang Israel di negerinya. Oke. Dan juga Uni Emirat Arab yang secara terang-terangan menyalahkan Iran, padahal Iran sendiri saat itu diserang oleh Amerika dan Israel. Jadi tidak pro Iran lah Uni Emirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mestinya Qatar. Tapi masalahnya Qatar kan sudah bertindak dengan lebih baik menjadi pendamai ya. Dan Asia pendamai. Tapi yang paling memang Uni Emirat. Cuman masalahnya sebetulnya yang dilakukan sekarang ini kelihatannya memang bukan dimaksud serangan besar, itu bukan serangan ini, karena ini jelas serangan saling bersambut. Artinya Iran nggak ngaku kan menembak jatuh pesawat pengintai Amerika berupa drone kan, itu ditembak jatuh, kemudian habis itu dibalaslah diserang yang menembak jatuh itu dengan pesawat F-18. Sementara juga ada gerakan-gerakan daripada kapal-kapal kecil Iran yang kapal-kapal penyebar ranjau selalu menangkap kapal-kapal rudal itu yang cepat itu juga ditembak jatuh, ditembak dengan pesawat F-18 memang patroli di situ. Jadi kejadiannya itu seperti itu. Jadi artinya itu adalah memang kejadian yang ada sebabnya. Ada orang yang menembak, ada yang ditembak, nembak. Jadi kalau itu tidak kategori serangan yang terencana yang dimaksudkan mengenai dianggap akan dibalas. Tapi balasannya sudah di tempat. Jadi seperti orang tembakan pistol kan. Ini bukan tembakan meriam, hanya tembakan lokal ini. Karena sesungguhnya yang paling penting di dalam masyarakat Amerika yang selalu Trump tuh berkata tidak sepenuhnya benar adalah karena sesungguhnya sekarang ini perundingan ini adalah namanya strategic retreat atau gini, controlled retreat. Jadi mundur dengan terkendali. Baik. Tapi dibungkus Amerika menjadi kemenangan diplomasi. Karena para pendukung Amerika itu sangat alergi sama kata-kata mundur, kalah, tapi mereka kebohongan apapun yang disampaikan oleh Trump, khususnya kata-kata seperti ini adalah kemenangan diplomasi diambil sama dia. Padahal bukan kemenangan diplomasi, ini diplomasi terpaksa diplomasi karena mereka nggak punya pilihan lain. Kalau nggak dia akan hancur lebur ekonominya. Itu yang Baik. Saya ingin ke Mas Evata. Saya ingin minta analisa Anda, Mas Evata, terkait dengan ultimatum Iran yang menyebut tidak akan takut untuk kemudian menyerang sekutu Amerika Serikat, negara-negara yang berada di Timur Tengah. Anda sepakat kalau Uni Emirat Arab mungkin saja diserang Iran ketika kondisi memang semakin memanas? Ya, menjadi sangat logis Uni Emirat Arab, Saudi, dan juga negara-negara yang notabene bersekutu dengan Amerika Serikat atau memiliki hubungan diplomatik terlalu kuat, apalagi sampai mengganggu Iran itu sendiri, maka Iran tentu mengatakan bahwa mereka semua adalah target yang sah, tidak jadi masalah begitu. Begitu juga dalam serangan hari ini Amerika mengatakan bahwa mereka melakukan opsi untuk mendefense diri mereka. Akan tetapi yang dilakukan oleh Amerika Serikat nanti ke depannya itu adalah semaksimal mungkin mereka melumpuhkan seluruh kemampuan alat-alat intelijen dari Iran terlebih dahulu sebelum melakukan serangan yang lebih masif. Dan ketika pelumpuhan intelijen ini terjadi, otomatis serangan retaliasi dari Iran juga nanti ke depannya melemah. Nah, saya mengambil logika demikian. Maka dari itu, ke depannya yang dilakukan oleh Iran harusnya mempersiapkan selain strategi terkait dengan masalah perekonomian mereka dan jalur-jalur perdagangan yang baru, kita perlu melihat bahwa ternyata Amerika cukup pede setelah
datang ke Cina dan juga Rusia datang ke Cina kemarin begitu. Amerika merasa bahwa sudah memegang kartu truf, banyak negara yang memiliki hak veto merasa bahwa Iran tidak boleh memiliki nuklir. Nah, itu dia. Menjadi standing point utama dalam kesulitan hari ini adalah Iran dianggap senjata pemusnah massal. Nah, maka dari itu akan terus berputar di sana. Dan kita melihat bahwa ini adalah operasi membius lengan ya sebenarnya ke depan nanti ke depannya nanti setelah lengannya dibius, kakinya mulai lumpuh dan lain sebagainya, ini adalah bagian dari surgical ya, atau bisa kita katakan ada operasi untuk melemahkan dari Iran sendiri. Tapi Iran sudah menggali berapa titik dan mereka sudah mempersiapkan skenario total war. Jadi Iran juga tahu bahwa kalau dalam kondisi seperti ini satu-satunya cara adalah menggunakan seluruh kekuatan yang ada dan mereka siap untuk melakukan perang suci dan mereka sama sekali tidak takut. Saya melihat bahwa kedua belah pihak sama-sama harus menghindari agar kedepannya dituduh menjadi kriminal perang. Ya ini dia, makanya Amerika sulit untuk menyerang karena ada masyarakat yang siap berkumpul, begitu juga dari Iran ketika serangan pelumpuhan juga terjadi. Oke, tentu kita tidak harapkan perang semakin parah dan juga terus terjadi. Tapi pertanyaan saya Pak Agung, ketika Iran betul-betul menyerang Uni Emirat Arab, apakah ini tidak sama dengan membangkitkan sekutu Amerika Serikat dan memperkuat Amerika Serikat itu sendiri? Ya, kalau serangan itu dalam konteks balas. Karena Iran memiliki hak untuk membalas dengan piagam PBB ke pasal 51 menyatakan bela diri. Dan Iran berhak untuk membalas, khususnya membalas ke negara yang juga menjadi sekutu Amerika. Karena pada prakteknya memang sebagian daripada pertahanan udara Amerika berada di Uni Emirat, dan memang Uni Emirat secara terang-terangan pernah menyerang. Jadi dan itu ada bagian daripada strategi perangnya. Jadi boleh-boleh saja. Kalau nyatanya sekarang Israel menyerang Lebanon tiap hari, sebetulnya sama saja dengan Iran menyerang Uni Emirat tiap hari. Kalau Lebanon itu Hezbollah itu dianggap sebagai proksi, kalau Uni Emirat itu sekutu. Sekarang menurut Anda bagaimana? Kan juga sekutu itu kan sah juga menjadi saran, karena mereka secara tidak mendukung ini. Mereka menyerang Iran, mengatakan menuduh di PBB bahwa ini adalah melanggar banyak hal, ya tentu Iran sah. Jadi sejauh ini tidak ada yang menyalahkan Iran dalam menyerang Uni Emirat. Itu hanya secara politik menyalahkan, tapi secara undang-undang hukum internasional tidak. Karena memang pangkalan udara Amerika, pangkalan lainnya ada di Uni Emirat. Jadi nanti yang diserang tentunya tidak Uni Emirat sebagai suatu mungkin gedung-gedung sipilnya, tapi yang diserang adalah fasilitas-fasilitas tentu militernya khususnya yang terkait dengan Amerika. Baik. Saya ingin ke Mas Efata, ketika kita melihat situasi yang terjadi di Iran Selatan dan kita tahu juga bahwa Israel sebenarnya memang ingin Amerika Serikat menyerang Iran, peran Israel ke depan akan seperti apa? Apakah akan terus memprovokasi mungkin Amerika Serikat untuk terus menyerang Iran? Ya. Pertama, mungkin istilah memprovokasi ini menjadi sangat-sangat ambigu ya. Padahal sebenarnya memang sedari awal kita harus memisahkan Israel. Bukan memisahkan Israel dalam aliansi terhadap serangan ya, tapi dalam kondisi kali ini Israel merasa bahwa perlindungan terhadap warga negara mereka menjadi hal yang ultimatum. Maka serangan terhadap Hizbullah ya dan penguasaan wilayah-wilayah selatan Lebanon itu dianggap hal yang menjadi bagian dari defense doktrin mereka. Akan tetapi ke depan kita melihat bahwa sebenarnya ada beberapa semacam kode-kode yang disampaikan oleh Donald Trump bahwa dia ingin menjadi Perdana Menteri dari Israel itu sendiri. Ini sebenarnya kalau dibaca secara politik atau real politik, pada dasarnya kedua belah pihak ini saling menopang satu dengan yang lainnya. Maka ketika bahkan kalau saya baca, Amerika Serikat meminta agar Israel jangan loyo, Israel harus melakukan serangan yang lebih luar biasa, karena kedepannya kemenangan sudah ada di depan mata. Itu yang disampaikan oleh Donald Trump. Jangan sampai Israel melemah atau tidak mengeluarkan kemampuan mereka sama sekali. Dan kita juga harus terbuka bahwa sebenarnya ada kurang lebih 105 ton senjata ya, kurang lebih itu sudah ditaruh di Israel. Dan nanti itu bisa menjadi bagian dari serangan upaya untuk melawan Iran itu sendiri. Maka sebenarnya Amerika Serikat sudah mempersiapkan segala sesuatu, dan skenario-skenario ini sebenarnya bisa kita baca dengan baik apabila kita cukup teliti ya melihat bagaimana sindiran-sindiran politik, ya ejekan-ejekan yang ada sebenarnya menjadi pesan bahwa Amerika dan Israel sudah mempersiapkan sesuatu yang cukup besar. Pertanyaan terakhir saya ke Pak Agung, kalau kita melihat tentu kita tidak harapkan sekali lagi terjadi perang semakin parah, tapi kalau Amerika Serikat dan Israel tetap ngotot untuk kemudian menyerang Iran, apakah ini semakin menjauhkan kesepakatan damai ataupun kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dengan Iran? Amerika tidak ngotot menyerang Iran.
Israel yang ngotot menyerang Iran karena dalam pandangan Israel tidak ada tempat bagi kemungkinan ancaman. Tapi bagi Amerika yang penting sekarang adalah pada saat kondisi sekarang di mana ekonomi makin resesi makin membesar dan banyak hal menjadi terganggu karena tutup Selat Hormuz, maka yang penting adalah Selat Hormuz terbuka. Kemudian yang kedua, aliran minyak mengalir, turun harga minyak dalam negerinya, kemudian pupuk bisa tersalur dengan baik. Itu yang penting. Mengenai soal Israel, kepentingan Israel itu jadi nomor 2 karena ternyata terbukti dalam 2 tahap perundingan. Yang pertama adalah bicara soal Selat Hormuz dibuka, bicara soal mengenai minyak segala macam. Yang kedua baru bicara soal pengayaan uranium segala macam, baru di tahap 2. Artinya sekarang memang Israel agak disampingkan. Artinya kesepakatan untuk mengakhiri perang ini masih terbuka lebar. Ya memang ini berjalan karena yang butuh ini berhenti itu Amerika, bukan Iran. Iran sendiri mungkin dia butuh ya. Tetapi kalau nanti antaman-antaman saling ini pada akhirnya yang bubar jalan Amerika karena senjata yang digunakan Iran sekarang adalah senjata bukannya membunuh banyak orang Amerika, tapi merusak ekonomi Amerika dengan harga minyak naik tinggi, transportasi tinggi dan semuanya yang pasti akan mempunyai efek kepada popularitas politik Trump di masa depan. Baik, tentu kita harapkan bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang segera disepakati antara kedua belah pihak. Terima kasih Bapak Agung Sasongkojati telah hadir di studio dan juga terima kasih Mas Evata Filomeno Duarte telah bergabung melalui sambungan Zoom di Kompas Petang.